Validation library ya, kita menggunakan fasilitas atau fitur validasi yang disediakan oleh Coordinator versi 4 ya. Ini bagian yang ke-25, ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya ya. Ada form, helper, ada profile upload nanti ya, kita akan kaitkan. Kemudian ada session juga. Oke, kita lihat dulu seperti apa penjelasan tentang validation ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke validationnya itu, kita perlu lihat dulu ya skenario ideal dari pemrosesan sebuah formulir ya. Jadi yang pertama, ini yang idealnya ya, yang seharusnya lah ya. Yang pertama menampilkan form. Jadi formnya itu ditampilkan apa-apa saja yang diisi atau yang dipilih dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua dilakukan proses mengisi, memilih, kemudian mengirim. Oke, sudah dua ya. Kemudian setelah dia dalam proses mengirimnya itu, nanti jika ada isian yang tidak valid atau ada kolom yang kosong misalnya, maka formulir yang sudah diisi tadi sebagiannya kan dia nggak boleh, misalnya ada syarat harus terisi semuanya, maka sebagian yang sudah terisi itu akan ditampilkan kembali bersama dengan pesan kesalahan. Misalnya ada form yang wajib diisi atau ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya harus angka tapi ada hurufnya misalnya, atau harus huruf tapi kok ada angkanya, seperti itu ya pesan-pesan kesalahannya. Dan isian yang sudah ada ketika dia kembali sambil membawa pesan kesalahan itu isiannya tidak hilang. Jadi misalnya kita sudah mengetik beberapa kolom gitu ya, kan jadi aneh ya ketika kembali itu kosong lagi gitu kan, kita harus ngetik ulang lagi. Nah, nanti di dalam yang seharusnya yang ideal itu adalah tetap ada isinya. Kemudian prosesnya berlanjut terus seperti itu selama dia masih ada yang kurang begitu, maka dia tidak akan dilakukan proses selanjutnya ya sampai dengan dipenuhi, yaitu sampai formulir yang dikirim itu dianggap sebagai dokumen yang valid atau formulir yang valid gitu ya. Itu adalah skenario idealnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan supaya dia bisa ideal gitu ya, kita perlu periksa data yang diperlukan. Jadi kolom-kolom isian itu sebelum diproses selanjutnya, misalnya untuk menyimpan data ke dalam database, kita perlu periksa dulu. Nah, yang diperiksa ini juga nggak semua, dan aturannya juga tidak semuanya diterapkan. Kalau aturan ini atau rules itu ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya ada sebuah kolom yang wajib diisi dengan panjang minimal sekian dan seterusnya ya, itu harus di-set ya. Jadi diperiksa yang diperlukan saja. Kemudian memastikan jenis datanya benar nggak gitu ya, terus memenuhi kriteria yang diizinkan. Misalnya hanya huruf saja atau hanya angka saja atau gabungan keduanya saja. Jadi tidak bisa misalnya pakai tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda underscore dan seterusnya. Atau misalnya panjang minimumnya berapa. Jadi kalau kurang dari itu dianggap sebagai tidak valid, atau lebih dari batas tertentu juga dianggap tidak valid. Kemudian ada lagi syarat, misalnya tidak boleh memasukkan sesuatu yang sudah pernah ada yang di dalam database misalnya, yang itu sudah ready gitu ya, sudah digunakan oleh orang lain misalnya ya, atau mungkin kata-kata khusus yang kita tidak perbolehkan untuk diisikan misalnya. Boleh seperti itu ya. Nah, kemudian sanitasi data untuk keamanan ini disarankan. Sanitasi itu membersihkan ya, biasanya terutama di login gitu ya, itu kan ada kode-kode tertentu yang bisa diinputkan user ya, misalnya pakai tanda petik 1, petik 2, kemudian tanda minus, ada tanda plus, tanda seru dan seterusnya. Nah, itu dijadikan disanitasi supaya dia berupa teks murni, bukan sebagai eksekusi perintah gitu ya, atau eksekusi komen gitu di aplikasi. Nah, kemudian bisa juga melakukan praformat data jika diperlukan. Dan praformat ini contohnya adalah ketika kita misalnya mengenerate sebuah kode gitu ya, sebelum disimpan kodenya bisa diatur dulu, diset sedemikian rupa, baru kemudian dilakukan proses berikutnya. Nah, validasi juga ini digunakan untuk mempersiapkan data untuk dimasukkan ke dalam database. Jadi sudah siap benar sesuai dengan minimal yang dipersyaratkan, baru nanti dimasukkan ke dalam database. Seperti itu ya.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah validasi ini sebetulnya tidak rumit dalam prosesnya ya. Dalam prosesnya kan hanya klik simpan atau klik update gitu ya, tapi dia melakukan pengecekan sendiri gitu ya untuk memvalidasi. Tapi walaupun prosesnya tidak rumit, nah memang memerlukan kode yang agak banyak nih. Karena apa? Karena kita kan ngeset validasinya ya. Jadi satu buah kolom aja itu bisa pengaturannya banyak gitu. Katakanlah misalnya untuk username itu minimal berapa, maksimalnya berapa, itu kan sudah dua ya. Terus harus apa isinya gitu. Harus diisi apa enggak, seperti itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan banyak. Jadi satu isian bisa saja 4, 5, 6 sampai 7 pengaturan gitu ya. Nah kemudian untuk menampilkan pesan kesalahan, berbagai struktur kontrol biasanya ditempatkan dalam bentuk HTML. Jadi pesan kesalahannya itu dimasukkan ke dalam bentuk HTML ya. Kalau misalnya terjadi gagal atau apa, nah itu nanti ditampilkannya dalam format HTML. Dan kita bisa masukkan juga untuk melist atau menampilkan daftar errornya apa, yang tidak validnya itu apa gitu ya. Nah, dalam validasi formulir itu meskipun sudah dibuat, umumnya ya berantakan dan membosankan untuk diterapkan. Itu tadi karena prosesnya sebenarnya cepat dalam proses ya, tetapi ketika kita membuat rule-nya itu tadi, nah itu yang agak ribet gitu, sehingga bisa membosankan, bahkan bisa berantakan kodenya ya. Tapi ya sebenarnya validation itu sangat diperlukan ya. Oke, ini contoh dari rules validasi ya. Ini validation rules, contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah field atau kolom isian ya, namanya name-nya username. Nah, ini ada di sini di set required ya, berarti wajib diisi. Kemudian ini ada tanda garis tegak lurus atau pipe ya. Ini diketik secara langsung bersambung. Nah, kemudian diatur nih max length 30. Nah, berarti kalau diketik 31 maka dia dianggap tidak valid. Karena maksimum lengthnya hanya 30, artinya paling banyak 30 aja. Kurang dari itu berarti bisa. Nah, aturan yang kedua untuk field password, misalnya di sini required juga wajib diisi. Nah, terus maksimum panjangnya sampai 255 karakter. Oke, siapa kira-kira yang nulis password sampai sepanjang itu ya. Kemudian minimumnya 10. Jadi kalau di bawah 10 dia dianggap tidak valid. Lalu ada di sini contohnya ya, passcon. Maksudnya passcon ini adalah password confirmation. Jadi kan biasanya kalau ada orang bikin user gitu ya, atau register, bikin akun, itu kan ditanya bikin passwordnya kan 2 kali ya. Ketik lagi sekali misalnya di bawahnya, itu kalau dia tidak sama maka tidak bisa mendaftar. Tapi kalau dia sama baru bisa. Nah, itu bisa pakai required wajib diisi, kemudian maksimum length-nya ikutin. Terus di sini ada pengaturan lagi, itu matches ya. Kalau match seperti ini, matchnya dengan apa? Dengan field password. Jadi dua ini saling berkaitan. Yang pertama dulu diisi, kemudian yang kedua ini harus sama dengan yang pertama tadi. Nah, bahasanya kayak gitu ya. Nah, terus alamat email, ini required juga wajib diisi, maksimum length-nya 254. Kemudian tulisannya di sini rule berikutnya adalah valid email. Valid email maksudnya kalau tidak ada add-nya, jelas itu bukan alamat email. Oke, seperti itu ya. Nah, itu pengaturannya. Nah, kemudian ada lagi set rules, tapi ini tanpa variabel. Kalau ini disimpan dalam bentuk array ya. Array disimpan dalam rules. Kalau mau diterapkan nanti validation set rules dalam kurung $rules gitu ya. Nah, bisa juga langsung tanpa menggunakan variabel, langsung dibikin array-nya seperti ini di dalamnya. Ini sama aja dengan isinya ini. Kurung buka kotak sampai ketutupnya ini ditaruh di dalam function set rules ya, seperti itu. Nah, bisa juga cara menuliskannya seperti ini. Di bawah ini sama aja, atas dengan bawah ini sama ya. Nah, kalau yang atas bedanya ya, yang atas ini dipisahkan dengan tanda pipe tadi, tanda garis tegak ini. Ini biasanya tanda garis tegak ini kita ngetiknya shift, kemudian ada tanda backslash ya. Itu di bagian atasnya enter atau di bawah backspace. Nah, itu ya. Kalau kita tekan shift kemudian tekan backslash-nya itu, maka yang muncul ada tanda pipe, tanda garis tegak lurus. Nah, kalau nggak mau pakai tanda pipe ini bisa, tapi ini dibentuk jadi array seperti ini di bawahnya ya.
Jadi username ada array lagi, arraynya required, koma, max length 30, kalau ada lagi koma dan seterusnya gitu ya. Jadi cara ini bisa dipakai. Ya agak bingung ya ketika melihat gitu kan, banyak nih ya. Nih username aja ada 2 nih pengaturannya, rulesnya. Password ada 3, passcon ada 3, email ada 3 juga. Nanti sampai banyak bisa ya, ketika ngupload file itu bisa banyak tuh, tipenya lah ya, kemudian extensionnya, ukurannya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang ke berikutnya, nah kita coba sekarang ya, kita bikin controller. Nama controllernya adalah formulir, punya metode index. Ini index ini menampilkan view validasi formulir, isinya ini ya. Validasi formulir itu kode yang ini. Kemudian setelah itu nanti dibuatkan metode baru namanya validasi. Ini untuk proses menangkap kiriman ini, sekaligus nanti memeriksa formulir atau melakukan validationnya. Oke, kita buat dulu untuk controllernya ya. Oke, saya copy aja dari yang ada ini ya. Oke, seperti ini tadi formulir ya. Formulir. Oke, saya buka filenya, ini disesuaikan. Nah, saya ngubah ininya dulu ya. Saya terbiasa menggunakan seperti ini nulisnya. Nah, tanda beginnya itu di atas gitu ya. Oke, seperti ini. Ini yang kedua saya hapus. Kita belum pakai ya. Jadi index, kemudian return view, namanya adalah validasi formulir. Karena kita mau bikin formulir, perhatikan di sini. Berarti kita perlu memasukkan yang namanya form helper ya. Oke, namanya tadi validasi formulir. Oke, seperti itu return view-nya, tapi sebelumnya kita tambahkan helper dalam kurung ini string ya, form gitu ya, supaya kita bisa menggunakan form open, form close dan seterusnya ya. Oke, ini untuk controller dan metodenya ya. Nah, kemudian kita buatkan dulu di sini validasi tadi ya, satu kan. Nah, dan buat metode validasi. Nah, kita buat namanya aja dulu. Function validasi. Oke, seperti itu dulu ya. Nah, yang kedua, mana dia? Ini kita buat view ini ya. Kita buatkan file validasi formulir. Itu di view. Oke, di sini saya buat dari tes ini aja ya. Juga saya copy, nanti dalamnya dirubah. Nah, saya malas bikin ininya ya, filenya ya, baru. Jadi di copy aja. Ini tadi validasi underscores formulir. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan dulu isinya dengan slide-nya tadi ya. Oke, kita mulai dari form open dan form close-nya. Terus isinya apa lagi ya? Nah, ada username, kemudian inputannya, lalu break ya. Ini ada 1, 2,
34 ditambah ada submit ya. Oke, kita masukkan dulu. Oh ya, satu lagi, ini ada di form ini adalah actionnya, ini kemana nih? Nah, karena kita masih mengakses controller formulir ya, lalu kita nanti semua isian ini dibawa ke metode validasi ya. Oke, ini belum kita masukkan. Oke, masukkan di sini formulir / validasi. Setelah itu kita bisa masukkan formnya ya. Yang kedua password, tipenya password ya, name-nya juga password. Kemudian yang kedua tadi password, yang ketiga password confirm untuk password confirmation ya. Sesuaikan juga name-nya, dan juga yang terakhir nanti ada alamat email. Nah, itu type-nya tetap teks ya. Kita akan buat teks saja kecuali untuk password. Lalu ada tombol submit tadi satu. Boleh di pause videonya supaya lebih mudah ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita simpan dulu ya. Ya, sama. Jadi ada input tipenya teks, kemudian name-nya username, password, passcom, lalu ada teks, email, lalu submit, value-nya submit ya. Oke, seperti ini. Berikutnya ya. Nah, berikutnya untuk menangkap data ada 3 cara di Coordinator ya. Yang pertama berdasarkan metode kirimannya. Jadi kalau kirimannya post, maka cara nangkap datanya menggunakan this request get post. Jadi di dalam metode itu kan ada, dalam metodenya form itu kan ada post, ada get ya, yang paling sering digunakan. Maka kalau dia post, metodenya nangkapnya juga harus get post. Tapi kalau kirimannya berupa metode get, maka nangkapnya juga dengan cara get, yaitu get gitu ya. Nah, ada lagi cara yang disediakan oleh Coordinator yang bisa semuanya ya, mentah itu kirimannya pakai post atau pakai get, itu bisa tetap ditangkap, yaitu menggunakan this request get var. Nah, ini ya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau misalnya this request get post, maka semua yang dikirim yang ada dalam form itu akan bisa ditangkap ya dalam bentuk array nanti hasilnya, termasuk isi-isinya. Nah, begitu juga dengan get.
ya nanti akan tersimpan juga, cuman cara nangkapnya aja. GetVar juga sama, jadi semua kolom isian yang diisi kemudian dikirim itu akan tersimpan di hasil dari getVar ini dalam bentuk array. Jadi boleh saja misalnya tidak dikeluarkan satu persatu. Kalau di di web biasa ya, di native atau di prosedural, kalau kita nangkap kiriman, kita nangkapnya pakai post, pakai get, nama fieldnya apa, gitu satu persatu ya. Kalau menggunakan getVar itu nggak perlu, semuanya langsung bisa ditangkap. Tapi kalau kita tetap pengen nangkap satu persatu, tetap boleh ya. Dengan cara gimana? Caranya menggunakan getVar tadi juga, tetapi ditambahi parameter yang itu berupa string menyebutkan nama dari field yang mau ditangkap. Yes, seperti itu ya. Kita lanjutkan kodenya. Ya, ini adalah function validasi tadi. Isinya seperti ini. Kita simpan ke dalam data ya. This request getVar, lalu kita simpan ke dalam variabel data ini, lalu kita gunakan salah satu dari dua ini. Nah, kita gunakan aja yang ini ya, yang dd dalam kurung $data ya. Kemudian nanti disimpan, lakukan pengisian di dalam metode index tadi, kemudian diklik submitnya, nanti kita lihat hasilnya ya. Ya, ke controller formulir ya. Di sini $data sama dengan this Oke, seperti ini aja. Ya, jadi pada saat nanti tombol submit, karena di sini tadi kan kita sudah set metodenya akan ke validasi ya, maka semua isian akan dibawa ke validasi, ke metode validasi sini. Nah, kita tes dulu ya. Oke, ini formulir. Kok agak lama ya. Nah, sebentar, kita lihat dulu, ada error nih. Use of undefined constant. View validasi formulir baris 16. Kita lihat ya. Oh, ini salah nih. Ini harusnya pakai underscores. Oke ya. Validasi formulir. Nah, ini salah. Underscores. Oke, seperti itu. Yang opennya udah bener, close-nya tuh tiba-tiba salah ya. Nah, kita refresh lagi file index, kok file index, metode index ya. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita coba isi ya, misalnya ya, katakanlah isiannya seperti ini. Tadi saya mengetik di sini entahlah, aku tak tahu ya. Nah, kita tadi kan menggunakan dd ya, menggunakan data debugger. Nah, itu kalau kita kirim, kita submit, dia tidak mengeksekusi yang lain-lain, dia akan menampilkan array itu ada nggak isinya ya. Saya klik submit. Nah, seperti ini ya, ini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada kiriman berupa username, tipenya string, otomatis ya kebaca. Kemudian di sini ada isinya. Nah, ada isinya. Nanti kalau gagal, kosong dia. Ya, berarti kita harus sesuaikan dulu isinya. Harus bisa berhasil mengirimkan seperti ini. Ingat, ini sudah berada di dalam validasi, ini sudah terkirim ya. Oke, seperti itu. Kurang lebih aja ya sama ini ya. Walaupun isiannya aja yang saya bedakan. Bisa juga pakai vardam, sama saja, nanti hasilnya berupa array yang bisa kelihatan isinya, tipe datanya, dan ukurannya ya. Oke, sampai sini beres dulu ya. Silahkan dicoba dulu sampai dengan berhasil menampilkan data itu tadi ya. DD itu adalah bawaan dari coordinator ya, untuk mengetes pengiriman data dalam bentuk array. Nah, ini yang merepotkan dan banyak tadi, yaitu kita membuat rules validasi.
Nah, untuk membuat aturan validasi kita gunakan array saja ya. Jadi ini pakai namanya aturan. Variabel aturan, bentuknya array seperti ini. Isinya ada array, ini namanya array asosiatif dengan 4 apa ya sebutannya, kolom ya. Seperti itu. Kita masukkan aja satu persatu. Aturan yang pertama username itu di set required, berarti wajib diisi. Kemudian maksimum length-nya 12, lebih dari itu tidak valid, dan minimumnya 6. Itu dulu ya. Lanjutkan ini di dalam metode validasi. Oke, sini ya. Ini DD boleh dimatikan aja. Itu tadi buat ngetes, ternyata sudah berhasil ngirim ya. Kita sekarang lanjut ke rules untuk validation. Nah, buat seperti ini dulu biar enak ya. Terus di enter. Nah, baru kita isi di sini. Yang pertama, username. Isinya apa saja rules-nya. Nah, bentuknya adalah seperti ini, diperhatikan. Ini ada petik 1. Di sini ada petik 1, koma kalau nanti ada lagi pengaturan berikutnya ya. Required itu string juga ya, required langsung disambung dengan pipe, langsung disambung dengan validation berikutnya ya. Required max length-nya 12, min length-nya 6. Nah, ini berarti ada 3 pengaturan. Oke, seperti ini. Nah, dari mana tahunya ini? Nah, untuk mengetahui ini kita lihat di documentation ya. Silahkan ke bagian documentation dari coordinator. Kemudian coba ketik di sini ya. Validation. Oke, seperti ini supaya tahu ya. Jadi itu bukan sembarangan ngasal ngisi gitu, enggak. Itu ada aturannya. Saya buka validation. Nah, kita ke bagian bawah ya. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama yang kita bahas adalah yang ini. Ya, rule for general use. Nanti yang kedua kita bahas juga tentang ini, yang rules for file upload. Jadi yang general dulu. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini isian-isian nih. Mau pakai alpha space, kemudian macam-macam nih ya, ada decimal, ada hex. Kemudian ada is unique, ada integer, less than, ini max length, min length ya, kemudian numeric, ini required gitu ya. Nah, perhatikan di sini kalau ada tulisannya yes seperti ini parameter, berarti ada isinya. Misalnya nih minimum length, ini ada yes di sini, berarti pada saat kita menggunakan min length itu harus ada isinya dalam bentuk seperti ini, kurung kurawal kotak gitu, kurung kotak ya. Nanti isinya di sini dimasukkan. Sama lagi dengan yang lain, misalnya apa tadi ya, max length, match, ada nggak match? Nah, ini match. Ini untuk sandi ya, match. Nah, ini ada yes di sini. Nah, ini dengan apa match-nya seperti itu ya. Ini nama field-nya. Oke, jadi ngelihatnya di sini ya, di dalam library validation di dalam documentation-nya coordinator itu bisa kita lihat di situ lumayan banyak ya yang bisa kita gunakan dalam membuat rule validation. Oke, saya lanjutkan materinya. Password ini ada 4, ada 2. Required sama minimum length-nya 4. Terus yang passcon ya, ini juga sama, required minimum length-nya 4. Kemudian ditambahkan dengan match password ya. Ini password yang di sini ini merujuk ke sini.
Nah, ke nama yang ini ya. Oke, itu dulu, dua itu ya, password sama passcon. Oke, yang berikutnya ada email. Email hanya ada dua juga, required sama valid underscore email. Oke, kayak gitu ya. Nah, dari mana tuh tahu username, password, passcon, email? Yang ini ya. Ini merujuk kepada nama dari fieldnya yang ada di validasi formulir tadi. Ini kan ada name-nya. Nah, ini username, password, passcon, email, itulah yang dirujuk di sini. Sampai situ jelas ya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi codingnya, yaitu kita bikinkan instance object validasi namanya dari service validation. Lalu kita set rules-nya, yaitu yang kita atur tadi melalui array aturan ya. Sampai di situ dulu. Oke, seperti itu kita cek ya. Config /services dua kali validation titik koma ya. Oke, selanjutnya kita langsung memanggil set rules. Kita masukkan aturan sebagai rulesnya. Lalu kita pakai if ya, ini untuk kita memilah kondisinya. Kalau dia beres, kalau dia terisi semua, tidak ada aturan yang dilanggar, bahasanya gitu ya, kita tampilkan pesan beres semua. Tapi kalau ada satu saja dari rules tadi, dari aturan tadi yang dilanggar gitu ya, maka nanti dimunculkan pesan ada yang tidak beres. Lalu kita ambil list errornya apa saja, kita simpan ke variabel masalah. Lalu kita cetak, kita tampilkan errornya itu apa saja, yang tidak valid itu apa saja ya. Oke, seperti ini. Jika validasi tadi with request-nya dari this request yang sedang diminta itu ketika dijalankan, artinya kalau aman ya, maka kita tampilkan beres ya.
kita simpan ke variabel masalah ya. Apa yang kita simpan? Yaitu validasi. Setelah divalidasi, validasi itu objek itu dia sekarang mengandung ada errornya ya. Nah, kita panggil list errors. Metodenya seperti itu, list errors. Kemudian kita cetak aja di print. Ini contoh dulu ya. Jadi kita melihat tampilannya seperti apa saja yang error gitu ya. Nah, ini yang ditampilkan adalah masalah. Oke, seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini misalnya isiannya seperti ini nih. Nanti diisi lengkap, diisi dengan tidak lengkap kayak gitu ya. Oke, misalnya seperti ini, saya kosongkan ini ya. 2 ini saya kosongkan, alamat emailnya saya bikin salah lah gitu ya, kan nggak sesuai dengan format email ya. Saya klik submit. Nah, ini salah nulisnya ya. Ini valid email, harusnya valid underscore email. Mana dia? Ini nih. Nah, ini. Oke, ini underscores. Oke, simpan ya. Kemudian di refresh saja tampilannya. Nah, ini seperti ini. Ada yang tidak beres. The username field can't exceed. Gak boleh lebih dari 12 karakter panjangnya. Kayak gitu ya. Karena kan di set kan minimal 6, maksimalnya 12. Lalu password itu kan required tadi, berarti kan harus diisi. Nah, ini sama nih, nggak bisa. Kemudian email, harus email yang valid. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik lagi. Kita isi passwordnya rahasia. Kemudian ini tes misalnya. Nggak sama kan itu ya. Nah, alamat emailnya kita bikin yang benar. Berarti satu-satunya kesalahan di sini adalah passwordnya yang tidak sama ya. Kita klik submit. Oke, seperti ini. Username-nya masih salah. Karena lebih dari 12 ya. Tapi perhatikan yang di bawah, yang kita uji coba sekarang itu adalah password konfirmasinya itu tidak sama dengan password yang di atas. Oke, paham sampai sini ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Ini saya hapus supaya dia valid ya. Lalu ini rahasia. Ini juga rahasia. Berarti kan sama ya. Nah, ini semuanya terisi dan benar formatnya untuk email. Kita klik submit. Nah, ini coba diperhatikan ya. Tidak bisa lebih dari 4 karakter katanya nih, yang untuk passcon. Nah, ini berarti ada kesalahan kita nulisnya nih. Saya nulisnya ada kesalahan nih. Nah, ini dia salah. Password ini minimumnya yang 4, tapi di sini saya bikin max-nya 4, makanya dia nggak bisa diketik rahasia. Ini harus min juga. Ya, kayak gitu ya. Walaupun sebetulnya passcon ini boleh tidak ada. Jadi min length, max length-nya itu nggak apa-apa, nggak ada. Kenapa? Karena dia akan ngecek kesamaannya dengan yang di atas. Jadi boleh dihilangkan sebetulnya ini ya. Ini kalau kita hilangkan nggak masalah, dia kurang itu nggak masalah. Karena pengaturannya yang benar, dia akan ngecek ke atas ke password ini ya, sama nggak gitu. Kalau di atas sudah minimum 4, supaya dia sama harusnya kan minimum 4 juga, atau otomatis ya. Oke, kita back lagi. Gini aja, Aji. Nah, saya kirim, beres semua. Nah, itu ya yang diharapkan itu kan seperti itu. Oke, itu hasil sementara ya. Silahkan dicoba-coba, di pause videonya, diulang kembali kalau ada yang ketinggalan dari apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita ubah gaya dalam proses validasinya ya. Yang dimaksud itu apa? Kita akan buat pesan
dan kita akan gabung dengan session ya, seperti ini. Jadi pesan berhasil atau ada kesalahan itu kita letakkan di mana, yaitu di indeks. Jadi kalau kita proses validasi, kalau dia berhasil, kita tampilkan pesan berhasil, kemudian kita buatkan pesannya itu tadi, kita kirim ke ini, ke redirectnya kemana, ke formulir indeks. Jadi di form itu sendiri nanti muncul pesannya. Kemudian kalau gagal pun sama, tetapi ada perubahan di sini. Kalau tadi masalah itu validasinya adalah list errors, nah sekarang kita ganti dengan get error. Jadi yang errornya saja itu yang kita ambil, lalu kita bawa dia ke dalam place data, set place data untuk session dengan nama pesan. Jadi sama pesan ya. Jadi berhasil itu namanya pesan juga, kalau gagal namanya pesan juga, tapi isinya yang berbeda. Nah, di sini pakai variabel pesan, di sini pakai variabel masalah, ya gitu ya. Kemudian di redirect, kalau sudah dapat pesan errornya atau pesan berhasilnya, kemudian di redirect. Kalau dia salah, ya artinya ada yang tidak valid, itu back with input. Ini maksudnya isian yang sudah ada dia tidak akan hilang. Oke, kita beresin dulu ya. Nah, ini ada echo beres semua, ini dimatikan, dihapus juga bisa, ini dihilangkan aja bisa. Juga sama yang ini, echo apa ini, ada yang tidak beres, itu dihapus saja, yang print error masalah juga dihapus saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya langsung menghapus yang ini ya. Nah, lalu kalau masih ingat ya, kita buat session ini langsung menggunakan metodenya. Lalu di sini kita bikin set flash data yang namanya adalah pesan. Kemudian dia membawa parameter variabel pesan. Nah, kemudian kita lempar redirect. Ini kalau berhasil ya, sorry, ini return dulu, return, redirect, kemudian di chaining to, nah dalamnya adalah, nah ini nama controller dan nama method. Jadi di sini pakai string formulir slash index atau formulir saja bisa ya, karena dia akan otomatis membuka indeks. Nah, yang ke berikutnya ini kita matikan, kita hapus saja ya. Oke, hapus bagian pertama dan bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Jadi seperti ini dihapus, ini juga dihapus, lalu ini diganti bukan list error tapi get errors. Oke, kita lanjutkan. Nah, session set flash data pesan, tapi bukan variabel pesan yang dibawa, melainkan masalah tadi ya. Set flash data pesan. Nah, ini variabelnya adalah variabel masalah. Oke, kalau sudah di return lagi, return, redirect, kemudian di chaining dengan back, di chaining lagi dengan with input. Oke, seperti ini.
Nah, artinya karena dia back itu kan isiannya nggak hilang. Harusnya ya, nanti bisa kita tampilkan kembali. Oke, seperti ini dulu. Kemudian lanjutannya. Nah, ini di dalam file view ya, di bagian atas. Kita naruh pesannya di atas ya, di bawah apa namanya? Di bawah heading pendaftaran. Buka file view-nya seperti ini. Nah, kita taruh di sini sebelum form open ya. Nah, kita cek dulu ada ini enggak, flash data enggak gitu ya. If session. Nah, kita bacanya pakai get. Get flash data pesan, namanya kan pesan ya, mau ditangkap ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau dia dapat, maka kita masukkan, karena dia array tadi ya, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel seperti ini. Lalu boleh kita dd dulu, data debug dulu ya, atau kalau enggak langsung aja kita pakai for each untuk menampilkan setiap pesannya. Oke, sementara saya pakai DD dulu seperti itu ya. Kita akan coba. Oke, kalau ini kan dia nggak balik ya. Setelah validasi dia diam di situ. Seperti ini. Ini saya klik submit-nya. Nah, seperti ini ya. Dia sebetulnya tadi itu lari ke formulir validation, formulir validasi ya. Tapi kemudian langsung di redirect ke indeks lagi. Nah, dengan membawa pesan seperti ini. Ada dua pesannya. Yang pertama, di password itu harus diisi. Yang kedua, pass count juga harus diisi gitu ya pesannya. Oke, gimana kalau misalnya diisi semua ya? Ini tes gitu ya. Ini tes juga. Ini benar semua berarti isiannya. Kalau klik submit. Oke, ada satu pesan ya. Nah, kalau kita lihat pesannya adalah berhasil mendaftar karena semuanya memenuhi rules yang diminta. Oke. Nah, selanjutnya kita ngubah pesan ini ya. Ya, kalau DD dia nggak menampilkan bawahnya ya. Jadi ini kita matikan. Kemudian kita masukkan yang ini. Ini echo. Karena mau pakai daftar gitu ya, jadi kita harus masukkan UL aja lah, unordered list. Nah, kita bikin stylenya, colornya warnanya merah, baik itu pesannya berhasil maupun pesan tidak validnya kita bikin warnanya merah. Oke, seperti itu. Kemudian bagian dalamnya kita for each. Kenapa kita menggunakan for each? Karena ini adalah array asosiatif ya. As kita gunakan $P aja ya, pesan. Nah, oke, kita end di sini, lalu kita echo kan lagi.
Bisa sampai di sini, bisa juga ditambahkan begini ya. Ada string lagi untuk menutup tag li-nya /li. Ini kok di enter. Nah, bisa pakai cara begini. Walaupun sebetulnya tanpa ada ini ya. Tanpa ada yang saya blok ini, itu tetap bisa karena dia list. Jadi dia nggak perlu ditutup, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang di save. Lalu kita uji coba. Nah, hasilnya seperti ini harusnya. Kita bikin yang salah-salah dulu ya. Salah-salah. Nanti pesannya itu dibawa kembali ke formulir. Ya, tapi nanti kita lihat akan ada isian-isian yang kosong. Kita coba ya. Yang salah dulu, yang tidak valid dulu. Oke, seperti ini. Nah, dia langsung pesannya di situ ya. Dan semua kolom isiannya jadi kosong. Ya. Nah, kalau kita bikin yang benar ya. Ini coba emailnya disalahin ya. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita klik submit. Dia akan tetap muncul pesannya di sini dan ini kembali kosong lagi. Nah, sekarang kita bikin yang benar semua. Oke, ini beres ya. Klik submit. Nanti yang muncul pesannya adalah berhasil mendaftar. Sayangnya ini semuanya kosong. Kalau berhasil kan nggak apa-apa kosong ya. Tapi kalau gagal harusnya kan yang diisi tadi supaya nggak capek menulis lagi kan harusnya ada ya. Oke, itu caranya. Kita tambahkan value di setiap inputan yang diperlukan aja, nggak semuanya ya. Jadi yang password itu sebaiknya jangan langsung otomatis karena kita bisa saja lupa apa yang kita inputkan untuk password ya. Jadi cukup ditambahkan di input username atau di input email gitu ya. Isinya gimana? Isinya value, kemudian di echo alt, kemudian nama field. Oke ya, kita praktekkan untuk username dan email. Naruhnya di sini value. Nah, ini bisa di copy aja ya. Copy aja, taruh di email sini, kemudian disesuaikan ini namanya email. Ya, taruh sama email yang ada di sini sama yang di sini ya. Nah, echo alt email. Nah, kita coba sekarang untuk yang error ya. Ini kosong semua lah. Ya, pastinya kosong ya. Lalu kalau ada isinya, ini misalnya seperti ini. Lalu yang ini benar. Emailnya salah. Emailnya bener. Nah, yang salah itu kan hanya yang ini ya, sama password. Nah, password otomatis harus dihilangkan karena kita bisa saja lupa tadi ya. Klik submit. Nah, dia menampilkan pesan username fieldnya harus lebih dari 6. Nah, ini tetap ada nih. Kalau tadi kan dia hilang bersih semuanya, alamat email juga bersih semuanya. Nah, sekarang enggak. Sekarang dia tetap ada. Nah, itu gunanya yang tadi kita menggunakan alt. Ini method alt ini ya. Oke, panjang banget sudah ya untuk validation. Sebenarnya banyak lagi pembahasannya ini. Silahkan dicek nanti di dalam dokumentasinya. Kita ada sedikit tambahan yaitu untuk upload file ya. Kita sambung lagi. Nah, yang pertama sebelum nih untuk keamanan ya. Di dalam Coordinator itu dia menyediakan fasilitas untuk keamanan agar tidak terjadi manipulasi data dari
aplikasi luar selain dari aplikasi punya kita ya. Jadi bisa saja sebetulnya terjadi input datanya dari lokal tapi tersimpannya di online gitu bisa. Atau dari website lain nembak ke suatu website tertentu untuk ngisi data itu bisa. Yang namanya adalah CSRF ya. Nah, caranya untuk mencegah itu cukup menambahkan seperti ini, echo di dalam form ya. Echo CSRF underscore field. Nah, kita lihat dulu tampilan ini ya. Ini kalau kita Ctrl U. Nah, seperti ini ya. Ini kan formnya di sini ya. Form, ada username, password dan seterusnya ya sampai dengan submit. Nah, sekarang kita tambahkan di sini, nih persis di bawah sini, di awal aja ya. Nah, seperti ini kita tambahkan. CSRF underscore field. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di save, kemudian ini tampilannya kita refresh. Ini kan kosong nanti ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat kodenya akan otomatis ditambahkan seperti ini. Nah, ada hidden type ya. Nah, ini name-nya CSRF test name. Kemudian ini isinya. Nah, ini akan berbeda-beda setiap kali kita akan mengakses formulir ini. Oke, itu untuk keamanan ya. Jadi pada saat diterima nanti itu jelas itu berasal dari aplikasi ini gitu ya. Oke, itu tambahan yang pertama untuk CSRF field. Silakan ini ditambahkan. Selanjutnya validasi untuk upload file. Nah, ini kita sudah bahas tentang upload file. Sekarang ada tambahan. Ya, untuk bisa ngupload file, itu form open-nya harus kita rubah menjadi form open multi-part. Oke. Kemudian, langsung aja ya, kita tambahkan satu buah isian lagi. Nah, labelnya foto. Kemudian di sini di echo form upload, dikasih nama file-nya adalah foto. Kemudian di break PR ya, itu dulu. Di file view. Ini form open multi part seperti itu. Udah cukup itu aja. Tambahannya multi part. Kemudian di bawah sebelum submit kita tambahkan di sini teks labelnya foto. Lalu di bawahnya kita masukin PHP echo form upload, kemudian nama fieldnya kita kasih nama foto. Nah, seperti ini ditambahkan break di sini ya, PR. Oke, save dulu, kemudian di refresh dulu tampilannya ya untuk memastikan bahwa untuk foto tadi masuk. Nah, ini dia. Oke, jadi bisa dipilih nanti ya. Oke, dilanjutkan. Dikit aja nih ya. Tambahkan aturan validasi untuk foto. Ini di controller formulir di dalam metode validasi. Tambahkan ya. Ini uploaded. Isinya uploaded. Nah, ini taunya dari mana nih? Taunya dari documentation, silahkan dibuka. Kalau ini tadi untuk general use. Nah, ini rules for general use. Ada satu lagi yang khusus untuk upload file yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, ini dia rule for file uploads. Nah, ini jadi beda ya. Nah, ini ada uploaded, ada max size, jadi ukuran maksimal file yang mau dikirim itu bisa kita set. Satuannya adalah kilobyte ya, defaultnya. Nah, kemudian kalau mau dimensionnya diatur, ini misalnya untuk lebar dan tingginya gambar gitu ya, bisa diatur. Ini kita lihat saja contohnya sini ya. Ada yes di sini berarti ada isian. Nah, ini ada field name katanya. Berarti ini nama field dari uploadan itu apa? Kalau kita tadi bikinnya adalah foto ya. Berarti di sini foto, koma,
Dan ini langsung diketik tanpa spasi ya, koma, langsung disambung angkanya berapa. Kemudian mime in, yes. Nah, ini juga dimasukkan seperti ini. Di sini ada field name diganti dengan foto, kemudian ini disambung tanpa spasi. Ada X in, ini juga untuk tipe file. Nah, di sini ya X in. Nanti di sini foto, kemudian bisa disebutkan nama-nama extensionnya yang diizinkan apa. Kemudian ada juga is image di sini ya, untuk memastikan bahwa dia memang betul-betul gambar atau bukan. Kalau uploadannya adalah gambar ya. Karena kita nyebutnya foto, berarti kan ada is image-nya ya. Ya, seperti ini. Ini kita lihat ada uploaded foto, kemudian max size foto 1 MB berarti ini 1024. Kemudian is image foto. Ya, apakah dia memang file foto? Nanti kalau kita upload lain, misalnya PDF, nanti akan dimunculkan pesan validasi. Kemudian mime in. Nah, ini foto. Dia tipenya adalah image PNG, image JPEG gitu ya. Kemudian untuk X in, ini extension in-nya adalah dari foto itu adalah PNG yang kita izinkan, PNG, JPG, JPEG. Selain itu dia nanti nggak bisa. Ya, kita masukin ya. Di controller formulir, kemudian kita ke atas, kita bagian aturan. Nah, seperti ini ya, divalidasi. Ini ditambah koma dulu. Kemudian di sini bisa kita masukin foto. Nah, seperti ini. Langsung kita masukin ya, uploaded foto 1 ya, dan ini langsung disambung dengan tanda pipe gitu ya. Atau ini kita rubah ya, pakai formatnya array seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ini bisa pakai koma. Nah, seperti itu ya. Tapi kan agak aneh ya, berbeda dengan yang di atas. Jadi kita gabungkan aja semuanya pakai model yang sama. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Mana dia? Ini dia. Yang kedua max size foto 1024, 1 MB nih. Max underscores size. Ini ada parameter. Di sini yang dicek itu foto, sininya 1024. Kemudian tanda file lagi. Terus is image foto ya. Lanjutkan. Oke, seperti itu. Jadi ada uploaded, ada max size, ada is image, ada mime in, kemudian ada X in. Kita baca, ada uploaded, max size, is image, mime in, sama X in. Oke, itu ya validationnya. Nah, sekarang kita uji coba. Oke, kita uji coba ya. Kalau yang tadi, yang di atas sebelumnya kan sudah beres tuh, yang misalnya untuk password ukurannya berapa dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ke foto ini. Jadi kita bereskan betul-betul isian untuk yang di atas, kemudian kita bikin salah-salah untuk yang di foto, upload foto ya. Kita ganti dengan tipe yang lain dan seterusnya, yang ukurannya melebihi atau bukan file gambar gitu ya. Itu saja yang kita tes. Oke, kita coba ya.
Oke, yang pertama kita pilih filenya bukan file gambar, misalnya PDF ya. Open, kemudian kita submit. Nah, foto is not a valid uploaded image file, bukan ini katanya, bukan file gambar ya. Nah, sekarang ini dibenerin lagi, alamat email juga harus benar, kemudian filenya file foto tapi yang ukurannya besar. Saya punya nggak ya, di atas 1 MB. Wah, nggak punya saya nih. Saya cek dulu ya. Di atas 1 MB filenya. Oh, ini nih ada nih. Ini PNG ya. Oke, ini saya upload. Nanti tipenya sudah benar. Kalau ini kan not a valid uploaded image, bukan image katanya ya. Nah, sekarang kalau kita submit, nah tulisannya seperti ini, foto is too large of a file, jadi terlalu besar ukurannya katanya. Oke, paham sampai di sini ya. Ini validasi untuk file, jadi dia udah bisa tahu tuh kalau itu bukan file gambar gitu ya. Nah, sekarang kita masukin yang bener lah, yang sesuai gitu ya. Oke, saya pilih ke picture tadi, lalu ini ada Bang Haji, ini 16 kilobyte aja. Saya open, submit, harusnya pesannya berhasil mendaftar. Oke, seperti itu ya. Silahkan diuji coba, diulang-ulang videonya untuk mendapatkan hasil yang sama ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya, saya anggap itu sudah beres semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Dan kita lanjutkan ke bagian yang ke-26, yaitu email library.